Ada sebuah video yang cukup menarik untuk kembali kita angkat nih, ya, dan ini terkait Habib Bahar bin Smith. Ya, dan ini masih ada hubungannya dengan video yang viral beberapa hari yang lalu ya, di mana Habib Bahar bin Smith ini itu mendatangi kediaman seseorang yang bernama Adin Arifin. Ya, kemudian menyebutkan bahwa Adin Arifin ini itu melakukan penipuan terhadap Bahar bin Smith. Ya, penipuan uang ya teman-teman ya, sebesar 25 miliar rupiah. Akan tetapi pihak Adin Arifin ini mengaku sebenarnya tidak pernah mengenal Habib Bahar bin Smith ini sama sekali. Ya, sehingga tuduhan Habib Bahar bin Smith itu kemudian dilaporkan oleh Adin Arifin kepada pihak kepolisian. Dan bahkan teman-teman ya sudah melakukan beberapa kali tahapan proses hukum. Ya, dan juga sempat dipanggil. Dan sepertinya ya Habib Bahar bin Smith ini ya kali ini tidak akan selamat dari jeratan hukum. Ya, kalau kita melihat dari thumbnail channel ini yang membahas tentang masalah Habib Bahar bin Smith ini, ya di situ bisa kita baca, ya disebutkan bahwa tidak akan tertolong lagi ya dari jeratan hukum Habib Bahar bin Smith. Ya, ini kalau kita membaca dari thumbnailnya. Habib Bahar bin Smith ini tidak akan tertolong lagi dari jeratan hukum. Dan di video kali ini mungkin saya akan menampilkan atau akan saya tampilkan mungkin yang poin-poinnya saja ya, yang penting-pentingnya saja. Karena kalau saya ingin mengangkatnya secara full ya itu bukan reaction namanya teman-teman ya, tetapi itu namanya reupload. Dan bagi kalian yang ingin menyaksikan atau mendengarnya secara fullnya ya, secara langsung dari sumbernya, silakan Anda mengunjungi di channel Awe Kartapati Channel. Ya di situ kalian bisa mendengarnya secara full. Dan langsung saja teman-teman ya, coba kita simak video berikut ini. Jatan ras maupun dari Kamnek dan dapat kami laporkan atau kami sampaikan hari ini bahwasanya Bahar bin Smith itu sudah dipanggil di Kamnek sebanyak 2 kali. Habib Bahar bin Smith sudah dipanggil sebanyak 2 kali teman-teman ya di Kamnek. Dan datang ke Kamnek itu 1 kali memenuhi panggilan, status 1 kali memenuhi panggilan. Beliau itu dipanggil sebagai saksi terlapor di Kamnek. Sedangkan yang di Jatan ras Saudara Bahar bin Smith dapat panggilan lagi ya? Dapat panggilan lagi. Dapat panggilan lagi dari Jatan ras teman-teman. Kali dipanggil. Itu sudah menghadiri 1 panggilan sebagaimana bisa dibaca nanti di beberapa berita-berita yang bersebar. Saya juga udah baca beritanya bahwasanya Saudara Bahar bin Smith telah menghadiri panggilan dari Jatan ras itu, dipanggil sebagai terlapor setelah memenuhi panggilan. Dipanggil sebagai terlapor kembali ya. Dan dari Jatan ras dan memenuhi panggilan dari Kamnek, kami berharap pihak penyidik itu segera menuntaskan tugas-tugas mereka sehingga harapan kami bersama ini SP21 ini cepat dikeluarkan. Oh, harapannya SP21 ini segera dikeluarkan teman-teman ya. Harapan daripada ya Bapak ini teman-teman. Klien kami ini Saudara Adin Arifin pada sebelumnya memang tidak mengenal Saudara Bahar bin Smith, tidak mengenal sama sekali. Jadi menurut pengacara dari Bapak Saudara Adin Arifin itu ya beliau mengaku bahwa tidak sama sekali tidak mengenal Habib Bahar bin Smith ini teman-teman. Punya hubungan hukum, tidak memiliki janji bisnis atau tidak ada hubungan bisnis dan tidak pernah terikat dalam sebuah ikatan perjanjian apapun. Jadi memang murni tidak mengenal sama sekali. Tapi bukan juga relasi ya. Tiba Saudara Bahar bin Smith ini datang bersama Asad Sahab mendatangi rumah klien kami pada tanggal 17 Maret 2024. Itu bertepatan pada bulan puasa. Ya, dan sempat viral itu teman-teman ya, dimana kita lihat di videonya Habib Bahar keluar teriak ya. Ya berbagai macam kata-kata umpatan lah ya, kalian pasti tahu ya kalau warna Habib Bahar bin Smith itu seperti apa. Ya dalam ceramahnya saja itu keluar kata-kata bangsat ya, brengsek itu sudah kayak seakan-akan biasa. Apalagi kalau memang dasarnya Habib Bahar bin Smith ini itu marah ya, gimana lagi coba. Oh sudah lama sekali ya? Iya sudah lama sekali itu. Okay. Kemudian setelah melakukan penyerangan itu memang sempat ada upaya mediasi perdamaian yang dilakukan di Polsek Tambun. Sempat dilakukan upaya mediasi teman-teman di Polsek Tambun. Nah setelah melakukan perdamaian di sana yang kami sayangkan setelah adanya perdamaian Bahar bin Smith melalui media channel YouTube-nya malah mengekspos video-video yang memframing masyarakat dengan mengatakan bahwasanya Saudara Adin Arifin yang merupakan klien kami ini adalah penipu. Iya. Kalau soal ini teman-teman saya sempat memang itu hari mendapati video berupa short itu hari, dan itu sudah ditonton udah banyak orang ya, viewers yang meledak itu hari. Di mana di situ terlihat Habib Bahar bin Smith ini tuh keluar begitu marahnya ya. Gedor-gedor pintu, entah itu yang dilakukan oleh anggotanya Habib Bahar bin Smith atau siapa wallahu alam, tetapi di situ video memang
kita bisa melihat itu situasi yang sangat-sangat ya mendebarkan teman-teman ya. Begitu amarahnya Habib Bahar bin Smith ini, begitu berapi-apinya mendatangi rumah daripada Adin Arifin ini. Di dalam video tersebut. Dan itu yang membuat tidak terima dari pihak Adin Arifin ini. Ini menipu siapa ini? Menipu saudara Asad Sahab yang tadi membawa Bahar bin Smith ke rumah klien kami tadi di klaster pertama. Oke. Berarti tuduhan Bahar bin Smith itu juga tidak terbukti secara hukum ya? Tidak terbukti. Kalau seandainya memang benar hal tersebut terjadi, mestinya saudara Bahar bin Smith bisa menunjukkan ke kami dokumennya. Hingga saat ini tidak pernah dokumen itu kita. Jadi gitu ya teman-teman ya. Rupanya kalau kita melihat ya Habib Bahar bin Smith ini ya, selalu saja ada masalahnya ya. Belum selesai satu ya ada lagi satu. Ya belum selesai satunya muncul lagi satu. Ya entah ya mungkin ini menjadi sebuah salah satu konsekuensi ketika seseorang itu nggak terkontrol dalam ucapannya teman-teman. Ya seperti ini salah satu konsekuensinya. Ya coba di video yang kami bahas beberapa hari terakhir ini, yang dimana kami ini mengangkat tentang ya masalah-masalah daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya coba silahkan lihat komen-komennya. Ya di situ justru sebagian besar bahkan bisa saya katakan mungkin ada di situ 90% lebih. Itu justru orang-orang yang menganggap bersyukur ya atas kejadian kesulitan ataupun kesempitan ataupun ya kesedihan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya contohnya kemarin Habib Bahar bin Smith itu sudah didatangi anggota kepolisian dari Polda Jabar. Nah, di situ netizen malah bersyukur semua. Ya, kemudian ada lagi video yang viral kami bahas juga di mana Habib Bahar bin Smith ini itu masuk ke rumah sakit, ya diangkut menggunakan ambulans. Di situ justru ya para netizen ini, para umat ini yang menonton channel ini, justru di situ mereka ini berbahagia, ya. Yang seharusnya pada umumnya ya, normalnya ya, umumnya itu ketika ada orang yang kesulitan, ya kesakitan, ya atau mengalami kepahitan, ya maka kita ini cenderung akan prihatin. Ya tetapi berbeda dengan kalau soal berbicara Habib Bahar bin Smith ini teman-teman. Ya justru orang-orang ini seakan-akan malah bersyukur. Ya justru kalau kita melihat sesuatu yang jelek-jelek ya, yang negatif, yang pahit-pahit dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini, ya justru orang-orang ini ya, banyak daripada orang-orang ini justru mereka ini malah bersyukur. Ya sebenarnya kalau kita melihat ya lagi-lagi kalau kita melihat sebenarnya mereka ini bahagia ya, mereka ini bersyukur sebabnya sebenarnya tidak tanpa alasan. Ya ada alasannya sebenarnya. Ya salah satunya adalah itu tadi teman-teman ya, kurang pandainya, kurang bisanya, kurang bijaknya Habib Bahar bin Smith ini untuk mengendalikan lisannya dalam berceramah, khususnya ya dalam berceramah. Ya berapa kali kita dapati bahkan seakan hal seperti itu ya, koar-koar teriak menghina, menghujat ya, memfitnah sana sini, mencela-cela pemimpin terang-terangan. Seakan-akan hal tersebut itu sudah menjadi sesuatu suatu yang lumrah bagi diri seorang Habib Bahar, teman-teman. Ya. Bahkan tidak sedikit ya, ada begitu banyak kelompok yang justru bertikai, yang justru berselisih paham hanya gara-gara ucapan daripada Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Artinya begini teman-teman, Habib Bahar bin Smith ini ya sebenarnya ini ya apa yang beliau rasakan saat ini, apa yang beliau menimpa saat ini, ya sebenarnya itu adalah merupakan hasil daripada apa yang selama ini ia tanam. Ya, seperti itu. Karena gini, memang nggak ada baiknya teman-teman. Nggak ada baiknya kalau kita ini tidak menjaga lisan. Nggak ada baiknya. Ya. Yang pertama ya, tidak pernah Nabi kita ini mencontohkan tentang dakwah seperti itu. Ya, dakwah sambil koar-koar, hujat-hujatan, ya menghina pemimpin. Nggak ada sama sekali. Ya. Jadi sebenarnya saya bingung sampai saat ini tuh masih bingung. Ya, jujur saya sampai saat ini tuh masih bingung. Kok masih saja ada para mukibin-mukibinnya yang tetap percaya sama Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Itu karena apa? Ya, apa sebabnya? Ya, padahal kita tahu ya, seperti apa itu Habib Bahar bin Smith ini yang sebenarnya. Ya, ada begitu banyak sudah kita dapatkan ya tentang kasus-kasus yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini. Ya. Dan rata-rata teman-teman, itu seputar di lingkup ujaran kebencian. Nah, ini kan seharusnya para mukibinnya ini berpikir, teman-teman, ya. Apakah orang seperti ini itu pantas untuk kita ikuti? Saya tidak melarang Anda untuk mencintai Habib Bahar bin Smith, ya tidak. Ya, tidak. Silakan Anda kagum, silakan Anda mencintai, silakan Anda bangga-banggakan. Ya, tetapi jangan juga atas kecintaan itu, ya, karena kecintaan itu, karena kebanggaan kalian itu membuat kalian ini ya menutup mata dari kebenaran. Ya, ada juga beberapa hal-hal yang negatif dilakukan Habib Bahar bin Smith ini, ya. Itu koreksi juga. Ya, itu katakan salah.
jangan juga dibenarkan teman-teman. Ya, jangan juga kemudian ketika ada orang-orang yang mengkritik Habib Bahar bin Smith ini, lalu kalian katakan sebagai seseorang yang penyebar hoax lah, penyebar fitnah lah, adu domba lah, dan lain sebagainya. Ya saya sadar lah, saya paham. Ya, memang seperti itu teman-teman. Ketika ada seseorang, kelompok tertentu atau orang tertentu yang nyenggol ya panutan kita, ya ustaz kita, ulama kita, habib kita, ya maka secara naluri kita sebagai seorang manusia, kita ini nggak terima. Kita ini nggak terima kalau ada ulama kita yang disenggol. Tetapi mesti kita paham, ya orang itu menyenggol itu apanya? Ya, apakah kepribadiannya? Ya, apakah memang dicari-cari salahnya sesuatu yang tidak salah? Ya, atau memang justru ada faktanya bahwa memang seperti itu apa adanya? Ya kayak Habib Bahar bin Smith ini, kayak seperti ini video. Masa kita mau bantah? Ya, dan ini sudah jelas. Ternyata di video tadi kita dengar sebenarnya Habib Bahar bin Smith ini itu sudah diajak mediasi untuk ya berdamai lah. Ya, tetapi kemudian di belakang hari pihak dari Bapak Ad-Din Arifin ini ya justru merasa tidak terima dengan ya ternyata dari channel Habib Bahar bin Smith itu yang resminya ya itu justru mengupload video daripada kunjungan waktu Habib Bahar bin Smith itu, atau bisa kita katakan pada saat Habib Bahar itu melabrak kediaman Ad-Din Arifin, dan itu diupload di channelnya. Kemudian diciptakan sebuah narasi-narasi bahwa seolah-olah itu Bapak Ad-Din Arifin itu memang benar-benar menipu. Padahal pada saat itu memang belum ada buktinya secara jelas ya menurut pengacara daripada Bapak Ad-Din Arifin. Ya maka atas hal ini ya pihak dari Ad-Din Arifin ini ya merasa nggak terima. Ya. Dan wajar teman-teman, wajar kalau mereka ini nggak terima. Sebab sesuatu yang seharusnya sudah clear nih, ya sudah selesai masalah, kok tiba-tiba di belakang malah masih diungkit-ungkit lagi. Ya kan? Siapa coba yang bisa menerima tentang hal seperti ini? Kan nggak ada teman-teman. Jadi wajar saja ya kalau pihak dari Bapak Ad-Din Arifin ini memprosesnya lebih lanjut kembali. Dan bahkan ya ternyata sudah 2 kali dipanggil nih Habib Bahar bin Smith ini ya ke Polda Metro Jaya. Dan ya lagi-lagi teman-teman, memang ini Habib Bahar bin Smith ini terlalu banyak gerakan tambahannya. Ya, andaikan beliau ini kayak Habib Bahar, kayak siapa ya? Kayak Habib Rizik lah saat ini. Kita lihat Habib Rizik kan saat ini itu sudah mulai lempeng. Ya sudah nggak kayak dulu lagi lah. Ya artinya beliau ini kalau kami duga ya, husnuzon kami, beliau ini sudah mulai paham, sudah mulai sadar bahwa yang paling utama itu adalah menjaga persatuan, ukhuwah, ya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya kita ini bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi udah nggak ada gunanya lagi kita ini keluar-keluar nggak jelas, ya keluar-keluar tidak ada artinya. Ya yang tidak penting nggak usahlah, ya. Apalagi kalau hal-hal itu bisa ya menggerus persatuan ya di tengah-tengah umat. Nah seterusnya Habib Bahar bin Smith itu juga belajar dari Habib Rizik teman-teman. Ya. Dan seperti biasa gimana nih menurut kalian ya? Lagi-lagi Habib Bahar bin Smith ini harus tersandung lagi kasus seperti ini. Ya, gimana? Apa harapan kalian? Apakah kalian berharap Habib Bahar bin Smith ini tetap lolos atau justru sebaliknya? Ya silakan komen di bawah komentar ya. Dan seperti biasa insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.